Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nur Hadi, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Dan selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan materi tentang bilangan dan himpunan. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Cahaya Agustin dengan NIM 64232420. Perkenalkan, nama saya Maulana Nursariati Habiahan dengan NIM 64232286 dari kelas manajemen 642C25. Perkenalkan, nama saya Rimaria Pakpahan dengan NIM 64232247. Skema bilangan nyata. Bilangan kompleks terbagi menjadi dua, bilangan real dan bilangan imajiner. Dan bilangan real dibagi menjadi bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan rasional dibagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat dibagi menjadi bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Bilangan cacah dibagi menjadi bilangan 0 dan bilangan asli. Dan bilangan asli dibagi menjadi bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan kuadrat, dan bilangan kubik. Definisi bilangan. Bilangan adalah konsep dasar dalam matematika yang digunakan untuk menghitung, mengukur, dan mengidentifikasi besaran atau ukuran sesuatu. Bilangan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Yang kedua itu jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan. Yang pertama, bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang merupakan bagian dari bilangan rasional dan irasional. Contohnya 0,5, akar 2, 2/7, dan log 100. Yang kedua ada bilangan imajiner atau khayal. Bilangan imajiner adalah bilangan yang dapat didefinisikan dengan I pangkat 2 sama dengan min 1. Dengan I merupakan simbol angka imajiner. Bilangan I dalam bahasa Inggris disebut juga dengan imaginary number. Contohnya min 3i, akar 2i, dan 5i. Yang ketiga, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jika himpunan bilangan rasional dilambangkan dengan Q, maka Q sama dengan himpunan X, di mana X sama dengan A per B. A dan B bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh, Q sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. Dan Q sama dengan min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Yang keempat, bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tak dapat dituliskan sebagai A per B dengan A dan B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Jika himpunan bilangan irasional dilambangkan dengan Q, maka Q sama dengan himpunan X, di mana X merupakan bilangan real dan X merupakan anggota Q. Contoh, Q sama dengan akar 3, akar 5, akar 7, akar 1. Contoh yang kedua, Q sama dengan V, 2V, 3V. Yang kelima, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya bulat termasuk 0. Jika himpunan bilangan bulat dilambangkan B, maka B sama dengan min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang keenam, bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut dan ditulis sebagai A per B dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut serta B tidak sama dengan 0. Contoh, 1/2, 2/9, 7/4. Yang ketujuh ada bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan asli dari 0. Jika himpunan bilangan caca dilambangkan C, maka C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. 8. Bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan-bilangan bulat positif. Jika himpunan bilangan asli dilambangkan dengan A, maka A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ke-9, bilangan genap. Bilangan genap adalah penggolongan bilangan bulat yang habis dibagi 2. A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan lain seterusnya. Yang ke-10 ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah penggolongan bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya A sama dengan 1,
3, 5, 7, dan lain seterusnya. 11. Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang besarnya tidak sama dengan 1 dan hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri dan juga hanya habis dibagi oleh 1. Jika himpunan bilangan prima dilambangkan dengan P, maka P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain seterusnya. Yang ke-12 ada bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bagian dari bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor, sehingga bilangan komposit dapat dibagi lagi oleh bilangan lain selain angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10, 12. Yang ke-13 ada bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang diperoleh dengan cara mengkuadratkan atau pangkat 2 atau mengalihkan bilangan asli dengan dirinya sendiri. Contohnya 1 sama dengan 1 pangkat 2, 4 sama dengan 2 pangkat 2, dan lain seterusnya. Yang ke-14 ada bilangan kubik. Bilangan kubik disebut juga bilangan pangkat 3. Contohnya 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, dan lain seterusnya. Definisi himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang diberikan batasan serta dirumuskan secara tegas dan dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Tiap objek, benda atau simbol yang secara kolektif membentuk suatu himpunan disebut elemen atau unsur atau anggota dari himpunan tersebut. Penulisan suatu himpunan. Himpunan dituliskan atau dinyatakan dengan notasi kurung kurawal dan anggota-anggotanya ditulis di dalam kurung kurawal tersebut. Nama suatu himpunan ditulis dengan huruf kapital. Ada 2 cara untuk menuliskan suatu himpunan, yaitu yang pertama ada cara tabulasi atau roster method. Cara tabulasi adalah suatu cara dengan mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Yang kedua ada cara pencirian atau rule method. Cara pencirian adalah suatu cara dengan menyebutkan karakteristik tertentu dari objek yang menjadi anggota himpunan tersebut. Contohnya, A adalah himpunan semua jurusan di FEB UBSI. Himpunan di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, A sama dengan kurung buka kurawal manajemen, akuntansi, kurung tutup kurawal. Yang kedua, A sama dengan kurung buka kurawal X jumlah anggota X dari jurusan di FEB UBSI, kurung tutup kurawal. Suatu elemen yang merupakan anggota atau elemen dari suatu himpunan dinyatakan dengan notasi epsilon. Sedangkan untuk menyatakan bukan anggota dari suatu himpunan dinyatakan dengan notasi bukan epsilon. Contohnya, A sama dengan kurung buka kurawal X jumlah anggota dari X komoditi non-migasi kurung tutup kurawal, maka 1 kopi epsilon A, 2 ikan tuna epsilon A, 3 panili bukan epsilon A, keempat solar bukan epsilon A. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasi sama dengan NA atau jumlah anggota A. Contohnya, B sama dengan kurung buka kurawal X, jumlah anggota X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 10, kurung tutup kurawal. Atau B sama dengan kurung buka kurawal 2, 3, 5, 7, kurung tutup kurawal. Maka jumlah anggota dari B sama dengan 4. Jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan berhingga dan tak terhingga. Himpunan berhingga ialah suatu himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung. Sedangkan himpunan yang jumlah anggotanya tidak dapat dihitung disebut himpunan tak berhingga. Contohnya yang pertama himpunan berhingga. Jika A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10, maka A sama dengan kurung buka kurawal 2, 3, 5, 7, kurung tutup kurawal, dengan NA sama dengan 4. Yang kedua himpunan tak terhingga. P sama dengan kurung buka kurawal X jumlah anggota X dari bilangan asli kurung tutup kurawal,
P sama dengan kurung buka kurawal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kurung tutup kurawal. Yang kedua, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Notasinya pi atau kurung kurawal. Contohnya, A sama dengan kurung buka kurawal X jumlah anggota X dari mahasiswa FEB UBSI yang berumur 6 tahun, kurung tutup kurawal. B sama dengan kurung buka kurawal Y jumlah anggota Y dari manusia yang berkepala 3, kurung tutup kurawal. Yang ketiga, himpunan semesta dan himpunan bagian. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau elemen yang menjadi perhatian kita. Notasinya adalah U atau S. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika dipenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Yang kedua, paling tidak ada sebuah anggota himpunan B yang bukan merupakan anggota himpunan A. Notasinya adalah subset atau himpunan bagian dari. Contohnya adalah S sama dengan kurung buka kurawal X jumlah anggota X dari mahasiswa UBSI kurung tutup kurawal. A sama dengan kurung buka Y jumlah dari Y mahasiswa FEB UBSI kurung tutup kurawal. B sama dengan kurung buka kurawal Z jumlah anggota Z dari mahasiswa jurusan manajemen FEB UBSI kurung tutup kurawal. Himpunan S merupakan himpunan semesta, sedangkan himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan S. Demikian juga himpunan A merupakan himpunan semesta bagi himpunan B. Hubungan ketiga himpunan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari S, B adalah himpunan bagian dari S, B adalah himpunan bagian dari A, B adalah himpunan bagian dari A, dan himpunan bagian dari S. Keempat, himpunan yang sama. Dua himpunan A dan B disebut sama jika setiap anggota A adalah anggota B, dan sebaliknya, setiap anggota B juga merupakan anggota dari A. Maka notasinya adalah A sama dengan B. Nah, agar lebih memahaminya, misalkan di sini himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, dan himpunan B terdiri dari 3, 2, 1. Maka, himpunan A sama dengan himpunan B. Jadi, pada kasus tersebut dapat dikatakan sebagai himpunan yang sama. Kelima, himpunan ekivalen atau setara. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B. Jadi, A ekivalen dengan B atau A setara dengan B jika himpunan A dan himpunan B memiliki jumlah elemen yang sama. Contohnya di sini ada himpunan A terdiri dari A, B, C. Jadi, jumlah elemen himpunan A itu ada 3, yaitu A, B, C. Nah, himpunan B itu terdiri ada kol, buncis, dan terong. Jadi, jumlah elemen himpunan B itu ada 3, yaitu kol, buncis, dan terong. Sedangkan himpunan C terdiri dari 1, 3, 5. Jadi, jumlah elemen himpunan C itu ada 3. Nah, jadi himpunan A, B, dan C itu ekuivalen atau setara satu sama lain. Yang keenam, diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang menunjukkan gambar suatu himpunan atau gambaran himpunan dalam hubungannya dengan himpunan yang lain. Selanjutnya, operasi himpunan. Operasi himpunan terdiri dari 4. Yang pertama ada operasi gabungan atau union. Operasi gabungan yaitu gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau B. Jadi, notasinya adalah A gabungan B adalah himpunan semua elemen X, di mana X adalah anggota dari himpunan A atau X adalah anggota dari himpunan B. Nah, contohnya di sini ada himpunan A terdiri dari 3, 4, 6, 7, dan B dan himpunan B terdiri dari 4, 6, 8, 9. Maka himpunan A gabungan B adalah 3, 4, 6, 7, 8, 9.
Nah, diagram Venn-nya dapat digambarkan seperti berikut. Nah, di sini ada contoh yang kedua, yaitu ada himpunan C terdiri dari ABC dan himpunan B terdiri dari 1, 2, 3. Maka himpunan C gabungan D itu adalah 1, 2, 3, A, B, C. Dan diagram Venn-nya dapat digambarkan seperti gambar di atas. Selanjutnya di sini ada contoh yang ketiga, yaitu ada himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ada himpunan B terdiri dari 1, 2, 3. Maka gabungan himpunan A dan B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan diagram Venn-nya dapat digambarkan seperti gambar di atas. Selanjutnya yang kedua ada operasi irisan atau interseksi. Operasi irisan yaitu irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus juga anggota B. Jadi notasinya itu A irisan B adalah himpunan semua elemen X, di mana X adalah anggota dari himpunan A dan juga anggota dari himpunan B. Nah, jika irisan A dan B tidak memiliki elemen yang sama, adalah himpunan kosong, atau dapat dikatakan A dan B itu saling lepas. Nah, di sini contoh yang pertama yaitu ada himpunan A terdiri dari ABC dan himpunan B terdiri dari ABD. Berarti di sini yang anggotanya merupakan anggota A dan sekaligus juga anggota B yaitu A dan B. Maka dapat dituliskan A irisan B sama dengan A dan B. Dan diagram Venn-nya dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, contoh yang kedua yaitu himpunan A terdiri dari ABC dan himpunan Q terdiri dari KLMN. Jadi, irisan antara himpunan P dan Q adalah himpunan kosong atau dapat dituliskan dengan simbol P. Atau bisa juga dituliskan dengan kurung kurawal kosong. Dan diagram Venn-nya dapat digambarkan seperti gambar di atas. Yang ketiga, operasi selisih. Selisih antara himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya anggota A akan tetapi bukan anggota B. Jadi notasinya itu A dikurangi B adalah himpunan semua elemen X, di mana X adalah anggota dari himpunan A dan tidak termasuk dalam himpunan B. Di sini contohnya ada himpunan A terdiri dari 5, 6, 7, 8 dan himpunan B terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Nah, karena anggota himpunan A yang tidak ada dalam himpunan B adalah 6 dan 8, maka dapat dituliskan A dikurang B sama dengan 6, 8. Nah, untuk diagram Venn-nya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang keempat, operasi tambah. Jumlah antara himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya himpunan A atau anggota himpunan B, tetapi bukan anggota irisan himpunan A dan himpunan B. Notasinya, A ditambah B adalah himpunan semua elemen X, di mana X adalah anggota dari himpunan A atau B, ataupun keduanya, dan tidak termasuk dalam irisan A dan B. Contohnya, himpunan A terdiri dari A, B, C, D, E, dan himpunan B terdiri dari D, E, F, G. Maka A plus B sama dengan A, B, C, F, G. Nah, untuk diagram Venn-nya dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut adalah himpunan merupakan sekumpulan objek yang diberikan batasan serta dirumuskan secara tegas dan dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Himpunan dapat dituliskan dengan dua cara, yaitu dengan cara tabulasi dan dengan cara pencirian. Himpunan memiliki banyak jenisnya, yaitu ada himpunan berhingga dan tak berhingga, terus himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian, himpunan yang sama, himpunan ekivalen, dan diagram Venn. Nah, operasi himpunan terbagi menjadi 4, yaitu ada operasi gabungan, operasi irisan, operasi tambah, dan operasi selisih. Baik, itu saja penjelasan materi bilangan dan himpunan dari kami. Kami berharap dengan adanya presentasi ini, mahasiswa agar lebih termotivasi untuk mendalami teori himpunan dan bilangan. Mengingat pentingnya konsep-konsep ini digunakan untuk menganalisis data ekonomi.
Penguasaan terhadap matematika ekonomi tidak hanya membantu dalam akademik saja, tetapi juga untuk mempersiapkan dalam dunia kerja. Baik, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.